Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 12 RPL, 12 RPL 2 ya. Mungkin juga yang 12 RPL 1 juga mau ikutan belajar, silahkan selama di PSG nanti bisa, semoga ada ilmu yang bisa dimanfaatkan. Di video yang ke berapa ya, ke 4 mungkin ya, atau ke 5 atau ke 6, sampai lupa. Intinya di video ini kita akan melanjutkan project membuat e-commerce dashboard yang kemarin kita sudah mulai di video yang pertama. Di topik yang ini ya, e-commerce dashboard, untuk topik e-commerce dashboard membuat aplikasi Laravel dan React ini sudah video yang kedua. Oke, jadi di video yang pertama kemarin kalian sudah bisa sampai setup, mulai dari setup React, kemudian setup Bootstrap, kemudian setup routernya sampai ke setup Laravel. Nah, di video yang kedua ini kita akan lanjutkan dengan membuat routing atau navigasi ya. Mungkin yang bahasa yang lebih dekat dengan kalian adalah navigasi. Tapi kalau dalam aplikasi web dengan menggunakan framework React dan Laravel, di sini dinamakan routing atau membuat alur konektivitas antara satu halaman dengan halaman lain atau satu komponen dengan komponen lain. Nanti yang mau kita buat adalah komponen-komponen mulai dari login, register, tambah produk, dan lain sebagainya. Kemudian kita akan membuat header sekalian dengan mendefinisikan routingnya. Kemudian kita nanti akan menggunakan Bootstrap Navigation Bar atau Bootstrap Navbar. Kemudian kita nanti juga akan membuat links. Jadi 5 poin ini akan kita selesaikan di video yang kedua ini. Oke, untuk memulai kita lewat CMD dulu. CMD, kemudian kita masuk ke folder project kita kemarin. Ecom dashboard ya. Masuk dulu ke exam htdocs ecom dashboard ya. Kemudian silakan dibuka melalui Visual Studio Code dengan perintah code spasi titik. Kemudian enter. Akan terbuka VS Code-nya ya. Saya full aja. Oke. Kemudian kita bisa juga langsung ngecek menjalankan React-nya npm spasi start untuk melihat sampai mana sih kemarin kita ininya percobaannya kemarin yang membuat tahap pertama. Sambil menunggu kita bisa buka komen form yang kedua untuk membuka yang Laravel ya. Untuk membuka yang Laravel, nah ini sudah mau jalan. Buka yang project backend ya, cd exam htdocs ecom dashboard backend. Nih, kemudian kalian buka di Visual Studio. Oke. Nah, ini yang backend kita yang dengan menggunakan Laravel. Di sini bisa kita coba jalankan PHP Artisan Serve. PHP Artisan Serve. Kemudian di sini di browsernya kita buka dengan menggunakan localhost pada port 8000. BTW untuk ini ada satu step yang miss, yaitu exam. Jadi nantinya kalian jangan lupa untuk menjalankan server localhost-nya dulu ya. Localhost exam control panel kita jalankan Apache dan MySQL. Oke. Bisa juga kalian putus yang di sini, yang di
Windows CLI yang untuk React, kita bisa pindah ke terminalnya Visual Studio Code aja biar bisa lebih efisien ya. Kita bisa Ctrl C di sini. Kemudian ketika muncul perintah terminate batch job, kita bisa pilih Y. Kemudian exit aja, nggak apa-apa. Kemudian di sini kita jalankan dari sini, npm start. Jalankan dari terminalnya Visual Studio Code. Oke. Yang ini kita close aja. Kita cek yang ini, yang dari CLI yang lama kita putus aja sekalian. Ini YouTube-nya, maaf Bu Dewi sambil buka karena sambil ngupload videonya kelas 11 ya. Ini React kita jalan di localhost 3000. Oke, sekarang kita pakai yang React dulu. Kita pakai yang React dulu. Di sini kita membuat file baru dengan nama login.js. New file. Kemudian di situ kamu kasih nama login.js ya, login.js. Kemudian kalian buat function login, ini. Kemudian di situ kalian kasih fungsi return. Di sini kamu kasih div, kemudian diisi dengan H1 untuk judul login page atau halaman login. Halaman login sudah. Kemudian diberi export default login seperti ini. Oke. Kemudian setelah itu kalian tinggal menduplikasi komponen ini untuk komponen-komponen yang lain. Selain login, komponen lain yang akan kita buat adalah register ya. Register.js. Kemudian kode program dari login tadi itu silakan di copy, kemudian di paste di register dengan diganti nama functionnya menjadi function register. Kemudian export defaultnya juga diganti register, kemudian judulnya juga kamu ganti. Kemudian berikutnya adalah add products. Untuk tambah produk, add products.js. Kemudian kamu Ctrl V juga di sini. Kemudian diganti namanya add products. Oke. Halaman add products ya. Ini sementara ya, untuk div H1 halaman add product seperti ini untuk menandai agar supaya halaman kita isinya berbeda-beda. Jadi nanti kalau diklik linknya kita tahu halaman di mana kita berada. Export default add product sesuai dengan ini. Kemudian tambah lagi selain login register ada add products, kemudian ada lagi update products.js. Sama, kalian paste aja kode programnya, kamu ganti di sini update product, kemudian di sini halaman produk ini, kemudian export defaultnya update product. Nah, kita sudah punya login ya, kemudian tambah produk atau add product, kemudian register.
kemudian update produk seperti ini ya. Kode halaman kode programnya sama semua, dengan perbedaan ada di nama function sama isi halaman sama export defaultnya. Jadi kita sekarang sudah punya skeleton atau kerangka untuk aplikasi kita nantinya. Kemudian jangan lupa kita save all. Kemudian selanjutnya kita akan membuat header. Oke, sekarang kita bikin header. Kita buat new file lagi di sini dengan nama header.js. Kemudian untuk kode basicnya sama seperti halaman login, add product, register dan lain-lain, cuman kita nggak perlu ini, nggak perlu H1. Kemudian kita kasih nama header. Ini juga export defaultnya diganti header. Nah, di sini karena header kan posisinya paling atas ya, di situ akan kita taruh navbar atau navigation bar. Kita langsung masuk ke Google aja, google.com. Jadi ini kita sambil belajar resource ya, resource kita. Kalau kalian sebagai programmer nggak pinter googling ya kalah juga. Kalian bisa masuk ke React Bootstrap navbar. Nah, React Bootstrap navbar. Oke, kalian masuk ke yang paling atas, React Bootstrap navbar documentation. Nah, di sini sudah ada berbagai macam navbar yang bisa kamu pakai. Bisa tinggal ambil kode programnya yang seperti ini, atau yang seperti ini, brand, atau yang seperti ini, atau yang seperti ini, color schemes dengan warna black, ada yang warna biru, ada yang warna putih. Oke, kita pakai yang black aja, atau kalian kalau mau pakai yang lain juga silahkan. Saya mau pakai yang ini, yang dark ya. Oke, kita ambil dari sini sampai sini, kemudian kita copy. Nah, di bawah masih ada banyak lagi navbar ya. Ini sudah cukup bagus. Kita replace kode program tadi yang H1, kita replace dengan navbar. Kemudian jangan lupa navbarnya diimport. Di atas dikasih import from React Bootstrap. Kemudian di sini kalian isi dengan header. Navbar ya. Navbar. Oke. Ini kemudian jangan lupa di save. Ketika kalian nge-save, dia akan ada auto format juga. Kemudian setelah kita import navbar di sini, kita import juga nav. Di sini kita bisa lihat mana aja yang mau diimport itu dari tag-tag HTML-nya Bootstrap yang ada di sini ya. Di sini navbar, kemudian container, kemudian ada nav, ada 3. Navbar, container, nav ya. Jadi ketiga ini harus kita import semua. Kita sudah import navbar. Berikutnya kita mau import container. Jangan lupa C-nya besar. From
React Bootstrap. Sorry, kemudian berikutnya kita import nav from React Bootstrap. Oke, sudah kita import ketiganya, jangan lupa di save. Kemudian di app.jf, header ini kita masukkan ke app sehingga dia bisa tampil ya. Jadi header ini kalau kita buka dia nggak tampil. Yang tampil sebagai landing page itu adalah app.js. Kalau kita buka halaman aplikasi React, kalau di localhost aplikasi web biasa kan biasanya index.html ya. Sedangkan yang di React ini adalah app.js. Sehingga kita perlu masukkan header kita ini ke app.js. Langkah yang pertama dengan menggunakan import header from header ini ya. Jadi kita import header, nama file kita header dari header. Import header ini dia dari sini. Ini kan export ya. Export seluruh kode program pada function header itu diekspor ke aplikasi, ke halaman mana yang mau pakai. Dari sini kita import header, kemudian from titik garis miring header ini adalah file, nama filenya kan header.js, dia satu folder dengan app.js, sehingga direktorinya kita tuliskan titik garis miring header. Kemudian di sini di atas sendiri ya, di atasnya H1 kita pakai headernya, header. Nah, oke, jangan lupa hanya H besar. Kemudian kita save. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, navbar kita sudah muncul. Ini masih belum bisa diklik ya, karena belum bisa kita kasih navigasi. Oke, ini sepertinya harus kita ganti ininya, tulisan ini. Kita kembali ke app.js, header. Di sini ada tulisan navbar, kita ganti e-commerce misalnya. Kemudian kita save, kita lihat, nah sudah berganti e-commerce. Selanjutnya kita akan melakukan modifikasi pada link ini agar supaya bisa diklik ya, supaya bisa diklik dan bisa tersambung ke halaman-halaman komponen yang tadi sudah kita buat. Oke, sekarang kita akan bikin link ya. Bikin link. Sebelumnya kita harus import dulu, import link from React Router DOM. Ini. Kemudian kalian di sini link-link yang ada di sini dihapus aja, kita nggak pakai. Oke, kita ganti dengan link kita. Kasih itu sama dengan kita link yang pertama kita taruh ke login. Kamu tulis login di sini untuk labelingnya. Kemudian link yang kedua, link to register. Oke. Kemudian kamu tulis di sini labelnya register. Lalu berikutnya link ke add product, link to add product ini.
kemudian link yang terakhir ke update produk. Link tuh kita kasih gini, update. Kemudian labelnya adalah update produk. Kemudian sebelum link ini bisa dipakai, harus bikin router di app.js. Kita import browser router ya, from React router DOM begini. Kemudian di sini kita kasih browser router. Browser router. Kita kasih di sini, topnya kita taruh di bawah. Kita pindah Ctrl X, kita taruh di bawah gini. Oke, kita cek di aplikasi kita. Sudah muncul link-link yang kita buat, ada login, tampilannya masih jelek, masih mepet-mepet seperti ini. Kita butuh lebih memisahkan lagi ya, agar supaya login, register, add product, dan update produk ini masing-masing ada jaraknya, linknya, nggak nempel-nempel seperti ini. Kalau gitu kita harus edit style CSS-nya. Oke anak-anak, sebelum kita edit CSS-nya, ini ada sedikit kesalahan yang harus kalian betulkan sedikit. Mohon maaf, ini garis miringnya kebalik, jadi harus seperti ini ya. Tadi backslash kita ganti dengan slash. Oke, itu kita lihat di sini ya. Oke, sudah bisa, sudah tidak ada error seperti tadi. Baik, kita bisa lanjut ke CSS. Linknya mau kita kasih jarak antar teks ini, antar link ini, kira-kira misalnya 30 pixel, kira-kira sudah cukup. Untuk itu kita bikin style baru di CSS-nya. Awalnya linknya kita kasih kelas baru, misalnya navbar underscore wrapper. Ini misalnya kita copy, ini di copy, kemudian kalian pindah ke app.css, kita kasih tulis titik aja, paste titik, kemudian paste navbar wrapper A, karena yang akan kita modifikasi adalah link. Kemudian kita kasih padding left. Padding itu adalah jarak antara border pada komponen itu dengan teks ya. Padding left kita kasih 30 pixel misalnya. Kemudian kita save. Jangan lupa yang header.js nya juga kita save. Kemudian kita lihat, ini sudah ada jaraknya, sudah terlihat cukup bagus ya. Oke, antara satu link dengan link yang lain ini sudah ada jaraknya. Oke, di sini halaman link kita sudah terlihat bagus. Kemudian berikutnya kita akan membuat link ini bisa bekerja ya. Jadi kalau misalkan diklik login, masuk ke login page, diklik register, masuk ke register, dan seterusnya. Untuk itu kita masuk ke app.js. Ada masalah di sini, ternyata ininya kebalik lagi. Kita balik menjadi slash, kita cek lagi. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat link-link ini agar bisa bekerja ya. Agar bisa bekerja, kita akan masuk ke app.js dulu. Kita import komponen-komponen yang kita miliki di sini. Login, komponen yang pertama adalah login ya, ini login, from login,
kemudian titik koma, kemudian kita import lagi register from register titik koma, kemudian kita import juga add products from add products. Oke. Kemudian kita import juga update products from update products. Kemudian kita import juga route di sini dari recruiter DOM. Kita import juga route di sini. Kemudian ini kita hapus aja button ini, kita kan nggak pakai ya. Kita kemarin cuma untuk ngetes aja. Di sini kita kasih route ini. Oke, di dalamnya kita masukkan komponen kita yang pertama, yaitu link. Link gini ya, L-nya besar. Oh sorry, kok link, login. Komponen kita yang pertama adalah login. Kemudian di route-nya ini yang menspesifikasikan ketika login itu diklik itu akan jalan kemana. Maka di sini kita kasih path sama dengan kita tentukan path-nya adalah login. Sorry ya, login ya. Login. Oke. Kita coba dulu. Oke, kita klik login. Nah, sudah masuk ke halaman login. Oke, untuk halaman berikutnya kita ulangi prosesnya sama. Ya, kita ulangi proses yang sama. Kita copy ini, Ctrl C, kemudian enter, Ctrl V, kita ke add product. Di sini komponen yang kita masukkan adalah add products. Kita coba dulu, satu lagi kita coba add product, halaman add products ya. Oke, kalau kalian bingung kenapa ini bisa login, di sini bisa add, sedangkan nama filenya adalah add products, komponennya juga add products, itu karena pada saat di header kita buat definisinya adalah seperti ini, link to login, link to register. Untuk masuk ke halaman add product, kita link to-nya adalah add. Ya, untuk masuk ke halaman update product, kita link to-nya adalah update. Untuk masuk ke halaman register, kita link to-nya adalah register. Sehingga di sini juga harus kita sesuaikan. Login, add. Kemudian untuk register, biasanya register itu setelahnya login ya. Atau sebelumnya deh, sebelumnya aja. Biar ini. Oke, sebelumnya kita kasih register. Kemudian komponen yang kita taruh di sini adalah register. Setelah itu register sudah, login sudah, kita kasih buat update product. Ini update. Kemudian komponen yang kita taruh adalah update products. Oke, kita save. Kita coba lagi di sini. Login, register, add products, update products. Oke. Halaman add products kita modifikasi dikit agar supaya ini tidak seperti ini ya. Ada spasinya seharusnya. Add products. Nah, kita kasih spasi, Ctrl S. Kita lihat lagi di sini spasinya sudah muncul. Oke, itu untuk routing ya, routing link. Oke anak-anak,
kita sudah berhasil membuat skeleton atau kerangka untuk produk kita, sudah berhasil membuat navigation bar ya, navigation bar dengan menggunakan React Bootstrap Navbar. Kemudian kita juga sudah bisa membuat link yang berjalan ya. Setiap linknya ini sudah bisa kita klik, kemudian bisa masuk ke halaman-halaman yang dituju, login, register, add product, dan update product ya. Nanti jangan lupa di-upload projectnya dalam bentuk screenshot. Nanti juga akan kita upload kode programnya di belakangan ya. Kalau sudah banyak selesainya, kira-kira 50% ya. 50% selesai, kita akan coba upload dengan menggunakan repository. Kemudian di video berikutnya, nanti di pertemuan berikutnya, kita akan memulai membuat API dan juga koneksi database ya. Demikian, terima kasih. Jangan lupa disimak baik-baik dan dipraktekkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.